Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya sama Stella di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim langsung bakal bahas Sinbi's House Season 5 Part 2 episode 3 atau episode 14. Di Sinbi's House tampak Sinbi dan Jubi yang sedang menyantap snack. Mereka berdua tampak akur dan saling berbagi dengan bahagia. Tak lama kemudian, Hari dan Duri datang menghampiri mereka. Duri yang dari kejauhan telah menyaksikan langsung mencoba snack yang disantap Sinbi dan Jubi. Lalu dia melompat duduk ke bangku sebelah Jubi. Tapi Duri yang sedang menikmati snack itu tiba-tiba dikejutkan oleh Sinbi dan Jubi yang telah sepakat untuk mengerjai Duri. Sinbi berkata, "Lihatlah apa yang baru saja kau makan." Duri pun lalu berhenti dan menatap snack yang ada di genggamannya. Dan, Duri pun berteriak sampai terjatuh ke belakang karena terkejut dengan apa yang dilihat dan yang telah dimakannya. Rupanya Sinbi dan Jubi bukan benar-benar sedang makan snack, teman-teman. Mereka memang telah menunggu-nunggu siapa saja yang akan masuk ke dalam jebakan mereka. Karena mereka sedang membuat video prank challenge yang akhir-akhir ini sedang viral. Hyunwoo pun tampak merekam kejadian barusan dengan ponselnya, lalu juga terbahak-bahak bersama Sinbi dan Jubi. Hari yang masih sibuk membantu adiknya Duri untuk kembali bangun, melihat tidak terhibur dengan lelucon ini, teman-teman. Gembi pun yang mendengar keributan itu tampak ikut penasaran lalu melihat keadaan. Gembi pun mengungkapkan apa yang didengarnya dari tadi. Gembi memberitahu jika ia hanya mendengar jika Hyunwoo, Sinbi, dan Gembi berencana membuat video prank challenge. Mendengar perkataan Gembi, Duri pun sangat terkejut dan tidak percaya kalau dia baru saja dikerjai oleh sahabat-sahabatnya itu. Wah, memang ya, namanya video prank ini terkadang bukanlah hal yang patut kita contoh, karena bisa juga membuat yang di prank merasa tidak nyaman. Apalagi Hari yang terlihat sangat marah. Hari pun tampak kesal dengan apa yang baru saja dialami adiknya. Hyunwoo menghibur dan berkata kalau ini hanyalah bercandaan. Hyunwoo juga terlihat menunjukkan ponselnya dan memperlihatkan channel Smiler. Jadi katanya menurut Hyunwoo ini lagi trending topik akhir-akhir ini. Katanya sekali mengunggah video challenge ini bisa jutaan bahkan miliar penonton. Lalu Sinbi pun meragakan jika serangga yang barusan itu hanyalah mainan karet. Jadi maksud si Sinbi tidak berbahaya sama sekali. Tapi tetap saja teman-teman, walaupun sahabat, Hari yang apa adanya itu tidak tinggal diam. Hari pun mengambil ponsel Hyunwoo dan melihat video yang barusan diunggah lalu menghapusnya. Wah, Hyunwoo yang menyayangkannya masih tampak merengek dan mengomel kepada Hari. Lalu Hari tetap dengan tegas berkata, "Selain ini juga video yang tidak pantas, apakah kamu juga telah meminta izin kepada Duri? Lalu, kamu juga merekam kedua goblin ini. Apakah kamu tidak memikirkan bahayanya ini jika mereka mengetahui ada goblin yang tinggal di apartemenmu?" Hari pun berkata dan mengingatkan Hyunwoo agar lain kali tidak lagi merekam video yang tidak pantas. Gembi pun melihat Hari yang pergi meninggalkan halaman Sinbi's House. Lalu Gembi bertanya kemanakah ia akan pergi. Dan rupanya Hari langsung pergi menuju ke rumah sakit Gaeun dirawat. Tampak dari tatapan Hari sangat senang melihat Gaeun. Begitu juga si Gaeun. Gaeun pun mulai menanyakan keadaan kabar teman-teman lainnya. Hari yang bercerita dengan gembira, lalu juga menceritakan kejadian barusan tentang Hyunwoo dan Duri. Gaeun pun yang rupanya masih juga melihat berita, berkata kepada Hari, sepertinya ia juga mengetahui tentang channel Smiler itu. Memang sahabat Hari yang satu ini sangat pintar, dia juga tidak ketinggalan berita loh walaupun dia harus diam di rumah sakit. Gaeun pun lalu menunjukkan beberapa video Smiler kepada Hari dengan ponselnya. Hari pun yang mendengar langsung ikut melihat. Tapi Hari tetap yakin dengan apa yang dirasakannya. Seperti yang kita duga, si Gaeun sepertinya juga tampaknya sependapat dengan Hari. Walau memang hanya lelucon, namun perbuatan Smiler sepertinya merugikan dan membahayakan korbannya, bukan? Keesokan harinya di sekolah, Hari melihat sahabatnya Hyunwoo yang sudah berada di depan kelas. Ia pun bergegas menghampirinya. Hari pun mendapati Hyunwoo yang lagi-lagi asik menonton channel Smiler. Hyunwoo menawari Hari untuk menonton bersama, namun tampaknya Hari yang tak suka dengan tontonan prank Smiler langsung menolak. Dengan sedikit kesal, Hari pun menuju pintu kelas dan memasuki kelas. Saat menggeser pintu dan akan memasuki kelas, Hari tampak tertimpa penghapus papan tulis sampai wajah dan rambutnya pun ikut berwarna putih karena penuh dengan bubuk kapur, teman-teman. Nah, saat melihat ke depan juga ada balon berwarna ungu yang sepertinya tepat di hadapannya dan akan segera melayang mendekat. Hari pun segera menyingkir dan berhasil menghindarinya. Namun akhirnya balon tersebut malah berganti menabrak Hyunwoo yang juga akan masuk ke kelas. Balon itu tampak pecah, duar, tepat di depan wajah dan kepala Hyunwoo.
Dan akibatnya Hyunwoo pun basah kuyup di sekujur tubuhnya. Hari pun tampak mengamati sekeliling kelas. Namun dari bawah meja guru muncul kedua anak murid yang rupanya sedang merekam kejadian barusan. Salah satu dari mereka pun berkata, "Oh, maaf," sambil tertawa terbahak-bahak. Rupanya mereka juga sedang membuat video challenge dari channel Smiler. Wah, Hyunwoo yang kali ini menjadi korban tampaknya merasakan apa yang dirasakan Duri kemarin. Ia pun berkata, jika ia sebenarnya juga suka menonton channel Smiler, tapi tentang apa yang menimpanya barusan, Hyunwoo merasa ini juga sedikit keterlaluan untuk sebuah lelucon. Hari lalu marah dan berkata jika mereka seharusnya meminta maaf terlebih dahulu atas perbuatannya mengerjai Hari dan Hyunwoo. Tapi salah satu murid tersebut malahan hanya berkata, "Ah, kamu kenapa serius sekali, Hari? Ini kan hanya candaan, kenapa harus marah?" Hari pun tak dapat menahannya lagi. Ia dengan marah dan berkata, "Memangnya kenapa jika aku marah?" Melihatnya pun akhirnya mereka berdua dengan terpaksa meminta maaf dan bergegas kabur dari hadapan Hari, teman-teman. Tapi tampaknya mereka berdua tidak tulus berkata maaf karena mereka menertawakan perbuatan Hari sambil berjalan pergi. Sepulangnya sekolah, mereka berkumpul lagi di halaman Shinbi's house. Tampak Hari dan Duri menuju ketiga teman goblinnya itu, tapi tidak ada si Hyunwoo. Rupanya menurut Hari, si Hyunwoo sedang tugas piket hari ini. Jadi si Hyunwoo harus sendirian membersihkan gudang yang ada di sekolah. Tapi terlihat tiga orang goblin ini sedang serius, teman-teman. Gembi pun berkata kalau dia merasakan hawa buruk dan sepertinya bukanlah manusia tetapi makhluk, teman-teman. Gembi pun dengan serius memperingatkan Hari agar segera memberitahu si Hyunwoo sehingga si Hyunwoo tidak bertindak lebih jauh lagi karena sepertinya ini adalah hal yang sangat membahayakan. Tidak sabar menunggu sampai esok, si Hari langsung kembali lagi ke sekolah, teman-teman. Dan rupanya di sekolah masih banyak murid-murid yang berada di sana. Dan diantaranya ada dua murid yang tadi sedang mengerjai Hari dan Hyunwoo. Lalu si Hari pun pergi menanyakan Hyunwoo, tapi malahan mereka berdua kabur tanpa menjawab si Hari. Karena penasaran, Hari pun lalu mengejar mereka. Dan rupanya mereka telah mempersiapkan jebakan lain, teman-teman. Hari pun langsung terpeleset dan terjatuh karena jebakan mereka. Tapi tiba-tiba dari belakang Hari muncullah Hyunwoo. Wah, ada apa ini? Hari yang sangat bangga dengan sahabatnya itu pun merasa sangat tenang. Hyunwoo pun tampak mengulurkan tangannya kepada Hari. Hari pun menerima dengan bahagia. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Malahan yang terjadi adalah tangan tersebut adalah tangan palsu. Rupanya dia hanya menggunakan tangan palsu untuk meraih tangan Hari. Dan akhirnya Hari malah terjatuh untuk kedua kalinya. Wah, ya ampun deh, ini sangat-sangat udah keterlaluan banget ya, teman-teman. Melihat Hari kesakitan, malahan yang dilakukan Hyunwoo dan teman-temannya itu malah menertawakannya. Wah, sepertinya ini ada yang tidak beres deh. Apakah ini benar adalah si Hyunwoo? Kenapa si Hyunwoo jadi ikut-ikutan teman-teman yang lain membuli dan juga menertawakan si Hari? Aduh, ini tidak beres deh. Apakah pada saat menjaga piket, si Hyunwoo telah dirasuki oleh makhluk Smiler? Yang pasti saya yakin dia bukanlah Hyunwoo. Pada episode 14 kali ini, teman-teman bakal dikejutkan dengan kemunculan Rion atau Leon yang tampan banget sekembalinya dari markas Aegis. Hari yang tampak diikat oleh makhluk Smiler di atas gedung rupanya diselamatkan oleh Rion atau Leon. Nah, siapa nih yang auto kesengsem sama si Rion? Wah, si Rion tampan banget ya. Jadi lagi-lagi si Rion menjadi pahlawan Hari deh. Nah, untung saja ada si Rion. Jadi hari ini si Hari pulang sekolahnya tidak sendirian, tapi ditemani sama Rion. Nah, di sini sebenarnya sudah sedikit baper ya, tapi kita tetap positif aja ya, karena Rion kan ada si Sarah. Lalu si Hari juga sepertinya lagi complicated gitu, lagi sedang tidak jelas kan. Tapi entah mengapa melihat mereka berdua ini benar-benar mengobati ya, karena mereka terlihat so sweet gitu. Dan mereka tertawa, terlihat sekali kalau wajah Hari sangat berseri-seri dan sangat bahagia. Padahal bukankah sudah lama banget kita tidak melihat wajah Hari bisa tertawa seperti ini. Wah, terima kasih ya si Rion. Tetapi walaupun begitu, si Rion tetap saja dapat merasakan apa yang dirasakan Hari. Kalau si Hari pasti sedang menanti-nanti si Kang Lim. Lalu si Rion berkata, "Hari, apakah kamu sudah mendapatkan kabar dari Kang Lim?" Hari pun tampak sedikit sedih. Lalu dia hanya diam saja, tidak menjawab si Rion. Hari yang tabah lalu tampak tersenyum dan juga berkata kalau ia tidak apa-apa. Kemudian Hari lalu bergegas bertanya kepada Rion apa yang terjadi dengan dirinya pada saat terakhir kali mereka bertemu. Yaitu jelas saja pada saat kejadian dia berubah menjadi kain, teman-teman. Jadi karena masih belum mendapatkan penjelasan langsung, si Hari langsung saja bertanya kepada Rion. Nah, akhirnya Rion memasukkan tangannya ke dalam saku sebelah kiri dan dia mengeluarkan sebuah jam klasik di mana biasa kita bisa melihat pantulan wajah dari kain itu, teman-teman. Nah, disinilah akhirnya si kain menjelaskan sejelas-jelasnya
sebenarnya siapakah Kain? Nah, semuanya gimana? Penasaran kan? Siapa sih sebenarnya Kain? Nah, daripada penasaran, tenang aja, Stella Kim bakal bahas selengkap-lengkapnya tentunya di video cerita Sin Bisa selanjutnya sama Lala Stella di channel Stella Kim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya, Stella Kim tunggu loh. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram, TikTok, Threads, dan Jepeto. Sampai jumpa semuanya. Sarangheyo. Mwah.